Ya, ini apa sudah jelas PPT-nya? Suara saya apa juga sudah jelas? Sudah, dokter. Oke, ya udah. Terima kasih. Ya, baik, materi dari saya mungkin nanti saya akhiri nggak sampai jam 1 ya, jam 1 kurang 10 menit gitu ya, saya akhiri ya, karena ada praktikum ini. Ya, baik. Judul materi saya adalah vaksin virus ya. Nah, vaksin virus ini apa sih sebetulnya tentang vaksin ya. Jadi vaksin ini nanti ada macam-macam. Artinya suatu bahan ya yang antigen yang bila kita masukkan dalam tubuh, maka tubuh ini akan membentuk suatu antibodi. Nah, prinsipnya di situ. Nah, sejauh mana sih itu keberadaan vaksin sampai tubuh itu bisa membentuk antibodi, maka itu nanti ada apa namanya kuliah tentang imunologi pada semester 5. Tetapi secara superficial akan saya terangkan apa namanya secara global dulu bagaimana itu vaksin ya, ada beberapa macam-macam vaksin dan itu seperti apa. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, jadi vaksin itu macam-macam ya, ada vaksin aktif, ada vaksin inaktif gitu. Nah, intinya apa? Suatu antigen ya, baik aktif maupun inaktif yang kita proses, yang kita gunakan suatu bahan tersebut kita masukkan di dalam suatu host. Maka di dalam host itu akan membentuk imun respon. Nah, imun respon yang dihasilkan oleh tubuh itu bisa humoral immunity atau cell mediated immunity. Nah, yang humoral immunity itu nantinya akan membentuk antibody. Nah, kemudian bagaimana dengan yang cell mediated immunity? Yang cell mediated immunity ini juga nanti akan membentuk antibody yang akhirnya tubuh itu akan membentuk suatu kekebalan sehingga timbul kekebalan dalam host. Namun untuk humoral immunity dan cell mediated immunity ini bekerjanya saling membantu ya. Jadi walaupun ini terpisah respon imun yang ditimbulkan oleh tubuh, tetapi satu sama lain dalam membentuk antibodi itu saling membantu gitu. Nah, kemudian dari vaksin ini maka digunakan untuk imunisasi atau pengebalan. Nah, imunisasi itu ada dua macam, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang aktif, ini bahan yang digunakan adalah suatu virus, sedangkan kalau imunisasi pasif itu yang digunakan untuk vaksinasi adalah antibodi atau antiserumnya. Nah, kapan kita menggunakan antiserum sebagai vaksin pasif, imunisasi vaksin, imunisasi pasif? Nah, ini biasanya kalau pada hewan itu digunakan pada waktu anak anjing yang sedang menyusui, kita beri imunisasi pasif untuk anjing-anjing yang untuk show ya. Jadi tidak karena anak anjing ini masih menyusui, maka kita beri antiserum bukan virusnya. Jadi perbedaan antara imunisasi pasif dan aktif itu beda dari bahan yang kita gunakan. Kalau yang pasif kita gunakan antiserum atau antibodi, sedangkan yang aktif itu kita ambil dari virusnya. Nah, untuk yang virus yang masih infektif, maka itu kita jadikan sebagai vaksin aktif. Sedangkan untuk virus yang non-infektif, jadi virus yang sudah inaktif ya, kita
diberi bahan yang bisa mematikan virus, maka virus ini non-infektif. Nah, ini bisa digunakan sebagai vaksin inaktif. Nah, bahannya dari apa ya? Dari virus yang sudah diinaktivasi. Nah, bahan-bahan inaktivasi dari virus itu bermacam-macam seperti yang pernah saya berikan kuliah resistensi virus gitu ya. Sedangkan untuk yang vaksin aktif itu justru kita ambil dari virus yang masih infektif. Nah, kalau virus yang masih aktif dan infektif, kalau dibikin vaksin, kira-kira itu akan menimbulkan hewan itu sakit atau hewan itu membentuk antibodi? Kira-kira gimana? Secara logika. Kalau inaktif, memang virusnya udah mati. Jadi tidak bisa menimbulkan infeksi pada hostnya. Nah, tapi kalau loh kok bisa ya vaksin aktif? Berarti kan virusnya masih hidup. Apakah bisa membentuk antibodi? Atau jangan-jangan hostnya akan menjadi terinfeksi? Kira-kira menurut kalian apa? Apa kira-kira? Putri? Kenapa? Ya, Yulian? Ya, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa kira-kira? Mungkin virusnya dilemahkan, dokter. Ya, gimana Mbak? Virusnya dilemahkan. Iya, virusnya dilemahkan dulu. Betul itu ya. Jadi kedua-duanya pasti bisa membentuk antibodi. Ya. Tetapi virusnya yang ini harus dilemahkan dulu gitu ya. Nah, bagaimana cara melemahkan virus? Nah, itu kita apa namanya? Kita lanjut untuk perkuliahan ini ya. Jadi dengan adanya vaksin ini, maka banyak perkembangan vaksin yang digunakan. Sehingga ada vaksin virus, ada vaksin bakteri, ada parasit, ada vaksin untuk penyakit yang non-infeksius, itu. Kemudian contohnya adalah vaksin alergi, vaksin kanker, itu untuk penyakit-penyakit yang non-infeksius. Kemudian ada vaksin untuk fertilisasi dan kontrol produksi. Jadi perkembangan vaksin ini semakin meluas. Nah, sekarang bagaimana tentang vaksin virus? Jadi ada bermacam-macam vaksin ya. Ada vaksin aktif, inaktif, subunit, rekombinan, idiotip, ya macam-macam. Kita bahas satu-satu. Vaksin aktif, vaksin hidup, di mana virusnya ini hidup diatenuasikan secara pasase berseri. Diatenuasikan itu diapakan? Ya, dibiarkan secara berseri supaya virus ini virulensinya menjadi lemah pada host aslinya. Tetapi dia akan menjadi ganas pada media tempat pasase virus tersebut. Sehingga dalam vaksin ini mengandung virus yang dapat berkembang biak dan merangsang respon imun. Gitu, ya. Kemudian vaksin inaktif ini berasal dari virus hidup yang telah dihilangkan infektivitasnya. Sehingga virus ini lemah, tidak bisa menghilangkan imunogenitas daripada virus tersebut. Jadi artinya imunogenisitas ini adalah suatu bahan yang bisa menghasilkan respon imun, begitu. Ya. Nah, kira-kira kalau dilemahkan atau diinaktifkan dengan bahan kimia, kira-kira bisa
inaktifkan dengan bahan apa ya? Dengan bahan apa? Kayak kuliah kemarin saya, dengan bahan apa? Ada yang bisa menjawab? Kuliah tentang resistensi virus. Ya, ada yang bisa jawab? Oke, komtingnya apa komting? Bisa dilemahkan dengan apa? Hmm? Ya, dengan apa? Bahan-bahan kimia kira-kira bisa dimatikan dengan apa? Kemarin kan kuliah saya tentang resistensi virus itu, ketahanan virus. Dengan apa? Ya, dengan formalin ya, dengan desinfektan, tetapi desinfektan yang lemah. Nah, desinfektan yang lemah itu apa? Formalin gitu ya, tetapi dengan konsentrasi yang sangat kecil gitu. Oke. Nah, tetapi eh, virus ini masih harus bisa menimbulkan imunogenisitas. Nah, kemudian vaksin subunit. Nah, vaksin subunit ini adalah vaksin yang dibuat dari bagian tertentu dari virus yang imunogenik secara alamiah. Jadi artinya apa? Ya, ada bahan-bahan tertentu dari virus ini, tetapi dia masih mempunyai sifat imunogenik secara alamiah. Nah, itu yang kita ambil, ya. Kemudian kita preparasi. Nah, itu yang subunit. Nah, untuk vaksin subunit ini sangat sulit sehingga bahan-bahan yang digunakan juga mahal, sehingga untuk vaksin subunit ini hanya berkisar pada ranah rekombinan. Vaksin rekombinan juga begitu, suatu vaksin yang diproduksi dengan cara mengekspresikan gen virus yang diinginkan dalam sel prokariot atau eukariot. Nah, sistem ekspresi eukariot ini melalui sel bakteri E. coli, bisa melalui jamur atau yeast atau bakula virus. Nah, dengan teknologi ini dapat dihasilkan protein rekombinan maupun DNA rekombinan. Jadi kita memisahkan dulu itu protein rekombinan maupun DNA rekombinan yang kita ekspresikan pada sel, yaitu misalnya sel pada bakteri E. coli maupun pada yeast atau bakulovirus. Nah, ini lebih rumit lagi karena ini kita membuat rekombinan DNA-nya yang kita ekspresikan pada host yang lain, pada mikroorganisme yang lain. Nah, kemudian vaksin DNA atau nucleic acid. Nah, vaksin ini juga begitu. Jadi vaksin yang dibuat dari gen tertentu dari mikroba yang kemudian diklon, ya. Jadi ini diklon dulu. Nah, ini lebih sulit lagi. Dalam suatu plasmid bakteri. Nah, ini direkia. Nah, bayangkan aja ini sudah masuk di plasmid bakteri, kemudian diinsersikan ke dalam sel mamalia. Nah, kemudian setelah disuntikkan DNA plasmid, akan menetap dalam nukleid sebagai episom, tidak berintegrasi ke dalam DNA mensintesis antigen yang dikodenya. Jadi ini lebih spesifik menemukan DNA-nya yang direka itu. Nah, kemudian ada vaksin idiotip. Nah, vaksin idiotip ini
vaksin yang dibuat berdasarkan sifat FAB-nya. Jadi apa FAB? Adalah fragmen antigen binding site dari antibodi yang dihasilkan oleh tiap klon sel B yang mengandung asam amino yang disebut sebagai idiotip atau determinan dan bertindak sebagai antigen. Jadi ini lebih smallpox, kemudian